Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang jadi fondasi semua bisnis. Dari kedai kopi di tikungan jalan, sampai perusahaan teknologi raksasa. Yap, kita akan belajar gimana caranya membaca kesehatan finansial sebuah bisnis lewat analisis transaksi pakai persamaan dasar akuntansi. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah perusahaan benar-benar tahu kondisi keuangannya? Gimana mereka bisa ngelacak tiap rupiah yang masuk dan keluar, setiap barang yang mereka punya, dan setiap utang yang harus dibayar? Jawabannya, ternyata ada satu bahasa universal yang mereka semua pakai. Bukan bahasa Inggris. Bahasa itu adalah akuntansi. Ini bukan cuma soal angka loh, tapi ini adalah cara mereka bercerita. Cerita tentang kesuksesan, tantangan, dan kondisi mereka. Nah, ini dia rangkuman perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, soal bahasa bisnis. Terus kita masuk rumus intinya. Setelah itu, kita langsung praktek, kita analisis transaksi beneran. Nanti kita lihat gimana semuanya bisa tetap seimbang, dan terakhir kita simpulkan poin-poin kuncinya. Gimana? Udah siap? Oke, bagian pertama. Jadi, akuntansi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini. Anggap aja ini kayak grammarnya dunia bisnis. Aturan main buat nyeritain kisah keuangan biar semua orang paham. Nah, kata kuncinya di sini itu proses. Jadi ini bukan cuma ngumpulin angka terus udah selesai. Nggak gitu. Ini tuh sebuah siklus. Datanya dikumpulin, dicatat dengan benar, terus disajiin dalam bentuk laporan yang gampang dibaca. Tujuannya biar manajer, investor, atau bahkan kita sendiri bisa ngambil keputusan yang cerdas. Sekarang kita masuk ke jantungnya, ke formula yang kelihatannya sih simpel banget. Tapi percaya deh, ini adalah fondasi dari semua laporan keuangan di seluruh dunia. Ini dia, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tiga kata ini adalah aturan emasnya. Setiap transaksi bisnis, apapun itu tanpa terkecuali, pasti akan selalu bikin persamaan ini seimbang. Ini udah kayak hukum gravitasi di dunia keuangan deh, nggak bisa diganggu-gugat. Yuk kita bedah satu-satu. Aset. Gampangnya, ini adalah semua yang dipunya bisnis dan punya nilai. Duit di bank, laptop di meja, mobil operasional. Pokoknya semua sumber daya yang bisa bantu perusahaan buat ngasilin uang ke depannya. Selanjutnya, liabilitas. Kalau ini kebalikannya, semua yang jadi utang bisnis ke pihak lain. Anggap aja ini jatahnya orang lain dari aset yang kita punya. Misalnya, pinjaman dari bank atau tagihan ke supplier yang belum lunas. Nah, itu semua liabilitas. Dan yang terakhir, ekuitas. Nah, ini baru deh bagian yang benar-benar punya si pemilik. Kalau kita bayangin semua aset perusahaan dijual buat bayar semua utang-utangnya, nah sisa nilainya itulah ekuitas, porsi kepemilikan murni. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita praktek. Kita lihat langsung gimana persamaan ini bekerja di dunia nyata. Di sini nih serunya. Kenalan yuk sama perusahaan fiktif kita. Namanya Big Dog Car Works Corp. Kita bakal intip 2 transaksi pertama mereka buat lihat gimana setiap langkahnya dicatat pakai persamaan ajaib tadi. Transaksi nomor 1, si pemilik store modal. Dia masukin duit tunai $10.000 ke kas perusahaan. Sebagai gantinya, dia dapat saham, yang artinya dia resmi punya bagian di Big Dog Car Works. Dan lihat deh gimana ini dicatat. Aset perusahaan dalam bentuk kas nambah $10.000. Di sisi kanan, ekuitas atau modal si pemilik juga nambah $10.000. Sisi kiri naik, sisi kanan juga naik dengan angka yang sama persis. Seimbang kan? Sempurna. Lanjut, transaksi kedua, Big Dog sekarang pakai sebagian duitnya, mereka beli peralatan bengkel seharga $3.000. Dan bayarnya tunai. Ya wajar lah ya, namanya juga bengkel, pasti butuh peralatan. Nah, ini yang menarik. Perhatiin deh, perubahannya cuma terjadi di satu sisi persamaan aja, yaitu di sisi aset. Aset kas emang berkurang $3.000, tapi perusahaan dapat aset baru, yaitu peralatan, senilai $3.000 juga. Jadi ini cuma kayak tukar guling aja dari satu aset ke aset lain. Total asetnya nggak berubah, dan sisi kanan persamaan sama sekali nggak kesentuh. Seimbang lagi kan? Oke, sekarang kita percepat ya. Apa yang terjadi setelah bukan cuma 2, tapi 10 transaksi yang beda-beda. Mulai dari minjem uang, dapat pendapatan, bayar tagihan, dan lain-lain. Dan ini dia keajaibannya. Kelihatan kan, laporannya jadi rame banget. Ada kas yang naik turun, utang bertambah, peralatan dibeli. Tiap baris ini adalah cerita dari satu transaksi. Tapi di tengah semua pergerakan itu, ada satu hal yang nggak pernah goyah.
Di akhir cerita, total semua asetnya adalah $19.100 dan total dari liabilitas ditambah ekuitasnya, coba tebak, sama persis $19.100. Ini bukan sulap, ini bukti nyata betapa kuatnya sistem ini, selalu dan akan selalu seimbang. Oke, kita udah lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Sekarang, mari kita rangkum jadi beberapa poin penting yang bisa langsung kamu ingat. Cukup ingat 3 hal ini. Pertama, rumus saktinya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini fondasinya. Kedua, setiap transaksi itu punya efek ganda. Jadi selalu ada minimal 2 akun yang terpengaruh biar tetap seimbang. Dan ketiga, kalau kamu udah bisa menganalisis transaksi kayak gini, artinya kamu udah bisa membaca DNA keuangan sebuah bisnis. Jadi, saya mau kasih kamu satu tantangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Coba deh pikirin, mau itu buat bisnismu sendiri, proyek sampingan, atau bahkan buat ngatur keuangan pribadi. Transaksi pertama apa yang mau kamu analisis pakai persamaan ini? Kekuatan untuk memahami cerita di balik angka-angka itu sekarang ada di tangan kamu.